Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Apa kabarnya? I hope you are very fine like me here. I also very fine. Ibu harap kalian baik-baik saja seperti ibu juga baik-baik saja. Okay, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari Rabu ini, karena waktu kelas 7 kalian diajar sama Miss Latifah, sementara kelas 8 ini kalian akan diajar oleh Miss Sari. Jadi alangkah baiknya Miss Sari memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Oke, my name is Miss Dwi Puspitasari. You can call me Miss Sari. Just call me Miss Sari. Panggil Miss Sari saja. I live at Logosari. It is on Parangkeset 3 Streets. Jadi kalau ada yang ke Logosari mau mampir silahkan. And my phone number is 0856 266 8060. Hampir nggak hafal ini sama nomor handphonenya. Jadi kalau ada yang mau tanya pertanyaan apa, bisa langsung ke nomor Miss Sari. Tapi yang berhubungan dengan bahasa Inggris ya nak ya. Oke, next. Kita mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semester 1, seperti minggu kemarin, sudah Miss Sari sharekan apa saja yang akan kita pelajari selama semester 1. Totalnya itu ada 6 chapter, ada 6 bab. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas chapter 1, tapi tidak semuanya, karena chapter 1 sendiri ada 4 pokok bahasan. Chapter 1 adalah It's English Time. There consists of 4 sub-materials, ada 4 materi. Yang pertama, asking and giving attention, yaitu meminta dan memberi perhatian. Bagaimana cara kita meminta perhatian seseorang agar seseorang memperhatikan apa yang kita bicarakan. Lalu bagaimana cara kita memberi perhatian kepada seseorang. Lalu yang kedua adalah checking the understanding. Nah, checking the understanding di sini adalah kita akan mempelajari ungkapan bagaimana cara kita mengecek kepahaman seseorang. Apakah seseorang itu paham dengan apa yang kita katakan atau tidak. Nah, bagaimana cara mengeceknya. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang showing appreciation atau compliment. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menunjukkan kekaguman dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang terakhir dalam chapter 1 kita akan belajar tentang asking and giving opinion. Bagaimana cara kita menanyakan pendapat seseorang. Kita menanyakan pendapat dan bagaimana cara kita memberi pendapat. Tapi pada hari ini untuk chapter 1 karena ada 4, Miss Sari akan membahas satu saja dulu, yaitu tentang asking and giving attention. Oke, kita akan mulai dengan asking attention. Apa itu asking attention? Asking attention artinya meminta perhatian. Meminta perhatian di sini maksudnya adalah misal ketika ada orang sedang mengobrol. When we talk to someone else, ketika kita sedang bicara dengan orang lain, tiba-tiba orang itu kok melamun atau tiba-tiba orang itu kok melihat ke arah lain, tidak memperhatikan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menarik perhatian agar orang itu memperhatikan apa yang kita bicarakan. Nah, seperti itu. Jadi, asking attention ini kita meminta perhatian, bukan berarti meminta perhatian seperti caper atau cari perhatian, bukan. Meminta perhatian itu agar seseorang memperhatikan apa yang kita ucapkan. Oke, kita baca di slide ini. Asking attention atau meminta perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Di situ ada example, contohnya bagaimana cara asking attention. Yang pertama, may I have your attention? Ibu ulang. May I have your attention? Boleh saya minta perhatiannya? Nah, yang kedua, can I get the attention? Can I get the attention? Bisakah saya mendapatkan perhatiannya? Atau yang ketiga,
Everybody, attention please. Semuanya, tolong perhatian. Nah, ini sering sekali Misari gunakan kalau pas Misari masuk ke dalam kelas, tiba-tiba kok anak-anak rame sendiri. Maka Misari kadang-kadang sambil tepuk-tepuk meja, Misari akan bilang, everybody, attention please. Nah, semuanya tolong perhatian. Nah, seperti itu. Atau yang keempat, we can say, kita bisa bilang, excuse me, permisi. Contoh, misal kalian ada di lantai 2, kalian ingin turun ke lantai 1, kalian ingin lewat tangga, tapi banyak sekali anak-anak yang bergerombol di tangga, sehingga menghalangi jalan kalian. Lalu untuk mendapatkan perhatian mereka, kalian bisa bilang, excuse me, permisi, excuse me. Nah, nanti orang-orang otomatis akan menoleh. Nah, berarti kita mendapat perhatian. Yang kelima, we can say, listen to me. Listen to me please, artinya tolong dengarkan saya. Nah, listen to me please, tolong dengarkan saya. Selanjutnya we can say, look at me. Look at me artinya tolong lihat saya. Look at me please. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada yang terakhir, kita bisa call by name. Call by name ini bukan berarti call by name, bukan. Call by name ini berarti kita memanggil namanya. Example, Udin. Nah, Siti, Joko, Dewi. Nah, itu termasuk asking attention, termasuk meminta perhatian. Oke, di sini Misari tambahi asking attention. Bisa juga kita bisa bilang hi, hello. Nah, seperti itu termasuk asking attention. Lalu ketika ada seseorang meminta perhatian, maka kita perlu merespon. Kita perlu giving attention. Kita perlu memberi perhatian. Oke, kita lihat pada slide berikutnya. Giving attention atau memberi perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau respon jawaban kita. Contoh, ada seseorang bilang, excuse me. Nah, maka kita bisa menjawab, yes sir, yes mom, okay, sure, tentu. Nah, seperti itu. Langsung kita masuk pada example of the dialogue. Kita lihat contoh percakapan yang pertama antara teacher dengan students. Di sini ketika teacher masuk, teacher bilang, good morning students, good morning mom. Nah, mungkin karena muridnya rame, maka teacher akan berkata, may I have your attention class. May I have your attention class. Di sini artinya, boleh saya minta perhatiannya anak-anak. Nah, di situ students menjawab, yes mom. Tapi ternyata kok, misal Udin masih rame sendiri. Nah, maka teacher bisa memanggil namanya, call by name. Udin, look at me please. Nah, tolong lihat saya. Maka Udin akan merespon, alright mom, baik bu. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke example dialog 2. Nah, pada dialog kedua di sini situasinya adalah Siti wants to go to the toilet. Siti ingin pergi ke toilet, tapi gurunya mungkin sedang di meja sibuk menulis. Nah, bagaimana cara Siti untuk get attention, mendapat perhatian? Siti bisa bilang, excuse me sir, permisi pak. Nah, lalu gurunya mungkin akan mengarahkan kepalanya ke atas gitu. Oh, yes Siti, yes Siti. Nah, seperti itu. Siti baru bilang, may I go to the toilet? Boleh aku pergi ke toilet? Nah, lalu teachernya akan bilang, sure, tentu. Oke, next slide. Selanjutnya, pada slide selanjutnya di sini Ibu ambilkan example of dialogues from buku paket. Di sini adalah contoh dialog dari buku paket. Nanti kalian juga akan mendapatkan buku paket itu. Kita lihat pada nomor 1. Di situ ada guru yang sedang meminta perhatian pada muridnya. Gurunya bilang, everybody, may I have your attention? Semuanya, boleh saya minta perhatiannya? Atau pada dialog yang kedua, di situ si guru meminta perhatian pada Siti. Maka dia bilang, from now on, we will use English in our English class. Okay? We will use English in our English class. Siti,
What did I say? Nah, di sini dia memanggil Siti. Nah, seperti itu meminta perhatian. Oke, next. Pada dialog yang nomor 9, di situ tertulis seorang murid meminta perhatian pada gurunya. Bisa mengatakan, "Excuse me, Mom. What attention in bahasa Indonesia?" Nah, seperti itu. Pada dialog yang ke-10, seorang anak meminta perhatian pada gurunya. Karena gurunya laki-laki, maka dia bilang, "Sir." Nah, sir artinya Pak. "Sir, may I wash my hand?" Pak, boleh saya cuci tangan saya? Sure, tentu. Last, terakhir, pada dialog di nomor 11, di situ situasinya a friends want to ask his friends to accompany him to go to the canteen. Dia ingin temannya menemani dia untuk pergi ke kantin. Maka cara dia untuk mendapatkan perhatian temannya yang sedang ada di kelas, dia bisa bilang, "Hi guys." Nah, "Hi guys, hai teman, are you coming with me? Mau pergi bersamaku?" Nah, si teman merespon menjawab, "Sure, let's go." Tentu, ayo. Nah, seperti itu. Jadi pokok bahasan kita hari ini seperti itu dulu. Singkat dulu saja, nggak usah panjang-panjang. Jadi yang kita bahas hari ini Ibu ulang, Ibu tutup dengan kesimpulannya saja. Yang kita pelajari hari ini adalah asking and giving attention. Bagaimana cara kita asking attention, meminta perhatian seseorang, dan giving attention, bagaimana cara kita memberi perhatian, membuktikan apakah kita perhatian dengan orang tersebut. Nah, oke, that's all class. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.